fakta di mana kita itu berinteraksi dengan orang lain yang berbeda identitasnya dengan kita. Dan di Indonesia itu memang kalau secara agama kita mungkin memang tidak banyak berinteraksi dengan orang yang berbeda dengan kita gitu kan. Tapi kalau secara identitas yang lain kita banyak. Nah, gimana caranya kita supaya belajar menjadi bridges, supaya kita itu bisa sama-sama menjadikan diversity yang awalnya fakta ini bisa menjadi sebuah achievement ke pluralism. Pluralisme yang dalam artian Ibu Patel ini ya, sebuah achievement dari diversity sebagai sesuatu yang positif gitu. Pada hari ini kita sudah kedatangan seorang perempuan intelektual, pembelajar juga sama. Beliau adalah Mbak Nani Yulianti, lulusan dari History of Religion ya Mbak. Necmettin apa ini bacanya? Necmettin Erbakan University Turki ya. Pada kesempatan kali ini Mbak Nani Yulianti akan mempresentasikan kepada kita semua sebuah pemikiran dari seorang tokoh di Amerika Serikat, tokoh lintas agama, namanya Ibu Patel. Saya nggak tahu dialek untuk membacanya Ibu Patel atau Ibu Patel gitu. Seperti dari namanya kita tahu bahwa beliau adalah keturunan India ya. Oke. Kalau kita melihat barangkali teman-teman baru pertama kali juga mendengar tokoh Ibu Patel ini. Karena kurang familiar utamanya di Indonesia ya. Saya sendiri ketika disodorkan nama ini langsung searching, oh ternyata dia sudah lama berkecimpung dalam dunia interfaith leadership-nya, bagaimana gagasan dan juga buku-bukunya terkait dengan relasi antar umat beragama. Bagaimana pemikiran beliau dan siapakah sebenarnya Ibu Patel ini, kita akan diskusikan pada sore hari ini. Nah, lebih lanjut saya ingin langsung kepada Mbak Nani. Mbak Nani, silahkan untuk mempresentasikan siapa sebenarnya Ibu Patel dan apa peran dan juga tantangan yang dihadapi saat ini, terutama karena ini adalah relasi antar umat beragama dan juga isu-isu terkait dengan multikulturalisme. Ini saya kira isu ini masih sangat masih sangat panas, masih dibahas karena beberapa hari terakhir kita tahu media-media di Amerika sana sedang terjadi krisis rasisme ya saat ini. Nah, barangkali kita pada sore hari ini, pada siang hari ini kita akan bahas sedikit terkait dengan isu-isu multikulturalisme dan juga relasi antar umat beragama. Silakan Mbak Nani untuk presentasikan materinya. Iya, terima kasih Mas Kutub. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam kenal dan mohon maaf lahir batin juga untuk semuanya. Jadi memang sesi kita kali ini lebih ke diskusi dan sharing ya Mas ya. Soalnya saya juga masih harus belajar. Karena ini kita ini bukunya yang nanti saya bicarakan. Jadi ini sebenarnya Ibu Patel ini buku utama kajian. Nah, jadi sebetulnya saya waktu itu ini baru pulang dari US. Jadi ada program yang namanya International Peacemaking Program, yaitu graduate certificate hanya untuk sekitar 2 semester untuk interfaith dialogue. Nah, di situ ada kita mata kuliah namanya Dialogue in a World of Difference, dan ini adalah salah satu buku yang utamanya yang menjadi rujukan utama kita. Nah, di sini ada yang namanya Ibu Patel itu dia membahas tentang interfaith leadership. Jadi Ibu Patel itu adalah seorang Ismaili, ya, seorang Islam Ismaili. Jadi dia memang membangun interfaith youth core yang sampai sekarang itu masih sangat bekerja dalam interfaith dialog itu. Bahkan ada salah satu teman saya yang orang Jewish, orang Yahudi yang juga mendapatkan grant dari Interfaith Youth Core itu untuk membuat saling kita itu lebih ke interfaith sesamanya gitu. Jadi mungkin langsung ke itu aja ya Mas ya pembahasannya. Jadi pembahasannya untuk pertama saya akan mulai karena di buku Ibu Patel ini dia itu sangat menekankan dengan yang namanya story. Jadi cerita, entah itu cerita pribadi atau cerita orang lain atau cerita apa saja yang menginspirasi. Karena segala sesuatu yang besar itu semuanya selalu berawal dari cerita. Nah, di sini
Saya juga akan mengutip cerita yang ada di sini juga oleh Ibu Patel. Jadi ini menceritakan tentang seorang remaja Metodis, Kristen Metodis yang memang dia itu hidup di suatu daerah yang mayoritasnya adalah pemeluk Metodis. Jadi mereka memang sudah terbiasa untuk pergi ke gereja setiap minggu. Jadi semua orang-orang sekitar dia pun pergi ke gereja pada setiap minggu. Jadi dia tidak pernah yang namanya wondering atau penasaran, kenapa ya aku jadi seorang Metodis, kenapa ya aku harus pergi ke gereja setiap minggu, karena memang dia sejak lahir sudah pergi ke gereja dan orang-orang di sekitarnya pun pergi ke gereja setiap hari minggu. Nah, pada suatu hari ada seorang keluarga muslim yang pindah ke daerah situ. Jadi itu menjadi tetangganya, dan ada juga seorang remaja yang seumuran dengannya yang pergi ke sekolah yang sama dengan sekolahnya. Nah, suatu saat ketika dia sedang di gereja, dia sadar kalau ternyata remaja yang muslim itu, dia nggak melihat remaja itu ada di gereja. Jadinya, oh ternyata dia nggak ada di gereja. Dan akhirnya dia tahu dari cerita atau dari mana gitu, kalau ternyata dia adalah seorang muslim yang setiap hari Jumat itu melakukan apa yang namanya what they call Jummah. Jadi Jummah prayer, sholat Jumat. Nah, setelah itu baru dia mulai sadar, oh ternyata ada sesuatu yang berbeda di sini. Nah, setelah itu juga ketika hari Minggu dia sedang bersiap-siap untuk pergi ke gereja, dia wondering, jadi dia penasaran, kalau aku sekarang mau ke gereja, jadi aku mau ada kegiatan di gereja, lalu apa ya yang dilakukan oleh remaja muslim itu di rumah, sambil membayangkan kalau dia itu sedang nonton TV, atau tidur-tiduran, atau main, atau apa. Dia jadi heran sekarang, kalau dia pun nggak pergi ke gereja, kenapa ya aku mesti ke gereja? Jadi awalnya tuh sama sekali tidak sadar kalau dia itu pattern hidup dia itu karena memang sudah kebiasaan, sudah tradisi, sudah sebagaimana halnya matahari terbit setiap hari Minggu dia harus pergi ke gereja, dia tidak pernah menanyakan pertanyaan itu. Tapi semenjak orang Muslim ini, jadi semenjak ada orang yang melakukan sesuatu yang berbeda dengan kita, yang berbeda dengan dia, maksud saya, dia baru sadar, oh ternyata ada sesuatu yang berbeda. Jadi kita mulai merefleksikan apa yang kita lakukan ketika kita melihat ada orang lain yang melakukan hal yang berbeda dengan kita. Nah, di sini mulai terlihat ada yang namanya perbedaan, keberagaman. Nah, di sini lagi Ibu Patel juga dia menceritakan bahwasanya paling tidak ada 4 cara umum di mana orang itu merespon keberagaman. Dan di sini memang Ibu Patel lebih fokusnya ke keberagaman dalam beragama ya, dalam interpretis ini. Jadi ada 4 cara. Ketika kita sudah sadar ternyata ada pattern lain yang berbeda dengan pattern hidup kita. Yang pertama itu adalah barriers. Barriers atau orang-orang yang membangun penghalang gitu ya, membangun penghalang. Jadi orang tipe ini biasanya mereka yakin bahwa kepercayaan mereka, jalan mereka itu adalah yang paling benar dan jalan orang lain itu salah. Jadi intinya itu aku, kamu, aku benar, kamu salah, itu ceritanya. Yang kedua itu adalah bunkers atau tempat perlindungan diri. Nah, orang bunkers ini sama halnya juga dengan barriers, mereka itu percaya kalau mereka itu adalah benar. Jadi jalan yang mereka ambil itu benar. Bedanya dia tidak terlalu tertarik dengan apa yang namanya perbedaan. Jadi dia nggak peduli, terserah fokusnya itu hanya untuk mempertahankan kepercayaan dia, untuk memfokuskan diri pada perkembangan dia. Jadi memang tidak terlalu tertarik dengan adanya perbedaan dengan yang selain berbeda dengan dia. Yang ketiga itu adalah bludgeons atau kayak sejenis alat pemukul gitu. Di Indonesia kalau nggak salah namanya gada. Nah, ini tipe orang ini juga lagi-lagi gak jauh berbeda dari orang dari orang barriers. Jadi mereka yakin kalau jalan mereka itu adalah yang paling benar dan jalan orang lain itu salah. Bedanya orang-orang jenis ini itu mereka tidak segan untuk menggunakan kekerasan secara fisik untuk meyakinkan kalau memang saya itu yang paling benar, dan juga untuk mengambil untuk lebih mendominasi dari orang-orang yang berbeda dengan dianya. Nah, yang keempat, yang terakhir ini adalah bridges, yaitu orang-orang yang membangun. Tadi adalah bridges, jadi mereka itu yang membangun jembatan. Jadi mereka itu adalah tipe orang yang sadar bahwa memang ada perbedaan, tapi di antara perbedaan ini mereka lebih fokus ke persamaan. Nah, di sini baru kembali lagi ke ceritanya Ibu Patel tadi tentang diversity sama pluralisme. Jadi
Ibu Patel lagi di buku ini, namanya juga refleksi buku ya, jadi memang kebanyakan di buku ini. Jadi dia itu mengutip salah seorang profesor dari Harvard namanya Diana Eck. Dia memang yang sangat bekerja tentang pluralisme. Juga ada namanya Pluralism Project, itu dari Harvard Divinity School. Mungkin kalau memang agak kepo gitu bisa dicoba dilihat apa websitenya. Di situ ada tentang Pluralism Project, tapi memang lebih fokus ke religious landscape-nya di Amerika sih kalau yang itu, tapi juga bisa disesuaikan sama Indonesia. Nah, kembali lagi ke Diana Eck ini menyatakan bahwasanya diversity is a fact, pluralism is an achievement. Jadi sebenarnya diversity itu, keberagaman itu adalah hanya sebuah fakta. Kayak misalnya apa istilahnya? Jadi itu adalah semata sebuah fakta di mana orang-orang yang memiliki identitas yang berbeda, bisa identitas apa aja ya, bisa itu agama atau misalnya itu etnik atau bahasa atau apapun, pokoknya itu namanya identitas yang berbeda, di mana orang-orang itu saling berinteraksi. Nah, di sini kembali bagaimana pluralisme itu adalah sebuah achievement. Jadi pluralisme itu adalah sebuah pencapaian. Nah, jadi istilahnya itu mungkin bisa bahasa lebih mudahnya, pluralisme itu adalah hasil positif dari diversity. Nah, ini kan kalau kita kembali lagi ke 4 cara yang umumnya orang gunakan tadi untuk merespon keberagaman, di sini kita bisa gunakan dengan yang namanya bridges tadi. Jadi orang-orang untuk bisa mencapai, untuk diversity ini bisa sampai ke pluralisme, itu butuh orang-orang yang bridges ini, orang-orang yang bisa melihat kebersamaan atau persamaan di antara perbedaan-perbedaan itu. Kalau saya pribadi masih kurang tahu ya pluralisme di konsep Indonesia itu seperti apa, tapi sejauh sedangkal pengetahuan saya itu kalau di Indonesia kan mayoritas itu menganggap kalau pluralisme itu adalah produk barat ya. Jadi memang yang masih western banget itu sedangkal pengetahuan saya sih. Tapi memang kalau ini juga jujur pertama kali saya tahu tentang pluralisme yang melekat banget di otak saya itu dari sini. Jadi yang namanya diversity is a fact, pluralism is an achievement, itu benar-benar kerasa kena banget. Jadi memang butuh orang-orang yang saling berinteraksi dengan aktif dan baik untuk bisa mencapai diversity ini menjadi sebuah pluralisme. Nah, di sini apa Ibu Patel bilang, disinilah kita di mana kita membutuhkan seorang interfaith leader atau orang-orang yang membangun jembatan yang bisa melihat persamaan di antara perbedaan itu. Nah, kalau interfaith leadership itu sendiri, di buku ini Ibu Patel itu membedakan antara yang namanya memisahkan antara inter dan faith. Jadi kalau jadi interfaith itu intinya secara garis besar itu tentang bagaimana kepercayaan kita itu atau identitas kita dalam beragama itu bisa mempengaruhi interaksi kita dengan orang lain, orang di luar kita yang berbeda, dan vice versa, dan sebaliknya juga. Bagaimana interaksi kita dengan orang lain itu bisa mempengaruhi cara kita untuk lebih melihat agama dan tradisi kita itu sendiri. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih Mas. Memang sini lebih panjang lagi di sini karena untuk ngomongin interfaith leadership di sini ada banyak lagi, ada interfaith triangle, terus nanti untuk bisa jadi interfaith leadership juga ada skill-nya, terusnya juga ada quality-nya, dan itu berbeda. Dan yang namanya buku itu kan kurang lebih sama aja kayak manusia ya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Jadi ya kita lebih ngelihat ke yang baik-baiknya aja lah, kurang lebih kayak gitu. Ini kok saya deg-degan ya ngomong kayak gini ya. Kurang lebih kayak gitu sih Mas. Mungkin kalau ada pertanyaan. Soalnya ini mungkin emang saya juga baru belajar tentang masalah ini sih. Saya awalnya kan emang bukan bergelut dalam wilayah interfaith dialog, tapi ternyata berdasarkan pengalaman ketika di US kemarin, kita ketemu sama orang yang Yahudi, yang Kristen, bahkan kita tinggal bareng sama mereka, terus kita ikuti yang namanya Sabat dinner gitu. Jadi mereka kan observing Sabat hari Sabtu gitu. Jadi di situ juga kita ada, mereka undang kita makan malam dan sebagainya. Jadi di situ tuh kerasa banget yang namanya interfaith leadership. Dan saya mungkin memang tipe orang, awalnya saya tipe orang bunker. Jadi tipe orang yang nggak terlalu peduli sama perbedaan, yang namanya manusia ya udah manusia gitu. Cuma semenjak ada di situ itu, jadi kita lebih kayak belum sampai interfaith leadership sih, cuma mungkin saya bisa di tipe orang yang bangun bridges gitu istilahnya, kurang lebih. Itu self identification ya, nggak tahu benar atau enggaknya. Ketahui lebih dalam apa itu Interfaith Youth Core yang didirikan oleh Ibu Patel itu. Di dalamnya apakah hanya isu-isu seputar relasi antar umat beragama atau juga merambah pada isu-isu
rasialisme dan lain sebagainya. Ya, Interfaith Youth Core sebenarnya saya pribadi juga harus research lagi lebih jauh tentang Interfaith Youth Core ya, tapi setahu saya itu kan yang Ibu Patel bangun tahun 2002 ya Mas ya? 2002. Jadi itu memang kalau saya secara dari kemarin tuh diskusi kita sama teman-teman dan sama dosen ada kita kelas namanya Faith in the Neighborhood, kita juga diskusiin buku Ibu Patel lagi. Di situ mereka itu bilang kalau memang ternyata sebenarnya Interfaith Youth Core dan Ibu Patel itu sendiri, dia itu sebenarnya kan ngomongin masalah interfaith leadership, tapi secara nggak langsung dia sebenarnya mengeluarkan pembicaraan tentang agama itu sendiri dari kerjasama. Jadi misalnya mereka kerjasama. Jadi misalnya saya orang Muslim dan misalnya teman saya orang Yahudi atau teman saya orang Kristen. Kita di situ ngobrol diskusi tapi nggak ngobrol atau diskusi tentang agama kita, enggak. Jadi kita ngobrol atau diskusi misalnya tentang bagaimana kita bisa membuat kampus kita jadi lebih baik atau gimana kita misalnya bisa nolongin orang-orang yang kurang mampu di sekitar lingkungan kita kayak gitu. Jadi dan emang tapi juga ada tadi yang seperti yang saya ceritakan juga ada teman saya yang orang Yahudi. Jadi emang Interfaith Youth Core ini ada banyak grants. Jadi mereka memberikan banyak grant. Grant itu apa ya? Ya kayak scholarship gitu kayak beasiswa lah sejenisnya ya, atau dana gitu untuk orang-orang itu yang interfaith leaders untuk membangun kerjasama di antara perbedaan itu. Kayak tadi itu teman saya itu mendapatkan sekitar $500 untuk melakukan kegiatan-kegiatannya dia, dan dia ada programnya kayak yang sahabat dinner atau yang composting gitu, bagaimana caranya membuat sampah itu menjadi kompos, bahkan itu pun ada grantnya dari Interfaith Youth Core itu sendiri. Jadi memang tidak terbatas dari agama saja. Jadi justru memang dia fokusnya ke interfaith leadership, tapi bagaimana ini tidak menjadikan orang-orang itu melihat perbedaan dari agama. Jadi bagaimana orang yang berbeda agama itu bisa saling berinteraksi dan menghasilkan sesuatu yang baik, itu sih. Setahu pengetahuan saya ya. Ya berarti interfaith itu sebenarnya tujuannya Interfaith Youth Core ya, yang tadi dimaksudkan oleh Mbak Nani itu adalah sebenarnya ingin membangun bagaimana kerjasama itu tidak didasarkan pada karena agama tertentu misalkan, karena satu agama atau karena 4 macam tadi ya Mbak. Ada yang sikapnya barrier, ada breakers, dan juga ada Belgians sama ada bridges juga. Iya, dari empat ini kan adalah tahapan-tahapan ketika orang melihat orang lain yang berbeda agamanya dengan kita. Dia akan cenderung terserahlah, ada yang cenderung mengkafirkan kalau di Indonesia ya kafir dan itu harus dilawan gitu. Ada yang cenderung mencoba untuk menengahi ya bridge-nya. Oke Mbak, itu materi terkait dengan ini. Kalau interfaith leadership-nya sendiri, programnya seperti apa Pak? Maksudnya pemikiran dari Ibu Patel ini? Iya, kalau di sini ya, di sini interfaith leadership itu sebenarnya awalnya ini yang dari yang saya pelajari ya dari selama Ibu Patel itu. Jadi di sini ada namanya kita interfaith triangle. Ya, harusnya saya kan harus baca lagi deh Mas, soalnya kemarin sama Mas Yasin ngomongnya nggak sejauh ini. Harus baca lagi. Maaf ya, jadi emang kita ada namanya interfaith triangle. Di situ ada knowledge, attitude, sama relationship. Jadi bagaimana kita tuh otomatis kita harus mengerti. Jadi untuk bisa menjadi seorang interfaith leader itu kita harus ngerti dulu ada apa aja sih yang tentang orang lain. Jadi harus mengerti orang lain terlebih dahulu. Terusnya juga ada attitude dan relationship, dan di sini juga ada yang namanya skill dan juga qualities. Tapi di sini Ibu Patel tuh bilang kalau skill ini kan namanya orang tuh beda-beda ya. Jadi kemarin tuh ketika kita belajar tentang interfaith leadership, ada banyak tokoh memang yang memberitahukan kalau ada banyak skillnya. Kalau di sini Ibu Patel dia skillnya itu bilangnya cuma ada sekitar 5 ya. Tapi kalau yang lainnya pun bahkan ada yang bilang 22, ada yang bilang 19, ada yang bilang 7 gitu. Dan kalau skill ini, Ibu Patel bilang kalau skill ini adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Jadi memang semua orang itu bisa untuk mempelajari skill ini. Harus dibaca nggak Mas? Nggak usah ya? Panjang soalnya. Yang kualitas aja deh. Sama ada yang kualitas juga. Sama ada kualitasnya. Nah kalau kualitasnya juga nih, kalau menurut Ibu Patel, kualitas ini bukan sesuatu yang bisa dipelajari menurut dia gitu kan ya. Cuma ketika saya baca lagi buku ini cuma sekedar masukan sih atau sekedar refleksi dari buku ini sendiri gitu. Ketika saya baca memang kualitas
itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari, tapi adalah sesuatu yang harusnya itu hanya butuh kayak awakening. Apa sih awakening itu? Jadi sebenarnya itu kualitas leaders ini udah ada di manusia itu sendiri menurut saya ya, karena memang di sini Bu Patel menyatakan kalau kualitas itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari gitu. Nah kalau saya pribadi menyatakan memang nggak perlu dipelajari, hanya butuh awakening, hanya butuh kesadaran manusia, karena memang sebenarnya kualitas leaders ini sudah ada dalam diri setiap manusia itu sendiri. Jadi hanya butuh bagaimana kita itu sadar kalau memang kita punya kualitasnya dan bagaimana kita juga untuk bisa mengaplikasikannya gitu, mengaktualisasikan dari kualitas kita itu tuh bagaimana supaya bisa menjadi interfaith leaders gitu. Oke. Ya kalau sepengetahuan dari ini bahasanya agak saya ini sepengetahuan dari mana nih terkait dengan interfaith youth core ini hanya menjangkau orang-orang yang beragama. Kita tahu bahwa di barat sana banyak relasinya maksudnya antar beragama saja atau skalanya jauh lebih luas. Kalau interfaith youth core ini skalanya jauh lebih luas karena memang di sini pun untuk Ibu Patel itu memfokuskan ke interfaith leadership. Dia awalnya memfokuskan ke yang namanya leader dulu. Jadi di sini ada banyak cerita, bahkan bukan hanya bermasalah dengan agama aja. Jadi ada banyak hal. Pokoknya intinya itu bagaimana orang bisa berinteraksi dengan melihat lebih ke persamaan daripada perbedaan. Bagaimana manusia itu bisa berinteraksi dengan baik. Ya pluralisme lah ya. Iya, kurang lebih seperti memang ada di sini ada banyak banget yang ngomongin tentang masalah pluralisme itu, tentang bagaimana respect for others identity, untuk bagaimana menghormati identitas orang lain. Apakah ini, Pak, gagasan dari Ibu Patel ini sebenarnya muncul dari dinamika di US sendiri bahwa ada struktur kelas yang menindas terhadap ras tertentu, misalkan isu-isu saat ini yang berkembang di sana, atau seperti apa dengan latar belakangnya pendirian? Iya, kalau latar belakang itu kan pasti semua itu ada latar belakangnya. Lagi-lagi nih Mas, saya tadi cerita sama Mas Yasin itu soalnya awalnya cuma untuk awal yang lebih ini, Mas nanya dalam-dalam lagi, saya harus refleksi diri dulu nih kalau kayak gini nih. harus ngulang baca lagi. Tapi sejauh seingat yang saya yang waktu itu sharing waktu di sekolah atau waktu di kelas itu, memang kalau ini kan yang namanya sebelah itu pasti ada backgroundnya, dan Ibu Patel ini sangat menekankan dengan yang namanya story, yang namanya cerita. Jadi memang di sini ada cerita tentang bagaimana seorang Kristen itu, seorang Yahudi, dia itu bisa sangat peduli dengan anak-anak yang terlantar misalnya di situ. Terus dia tapi di situ kan padahal mayoritas lingkungannya itu adalah orang Kristen, tapi orang Kristen itu mereka pun awalnya dia orang Yahudi ini agak ragu. Kira-kira mereka bakal welcome nggak ya sama kalau aku bikin gerakan seperti itu dalam menolong anak terlantar atau segala macam gitu. Tapi ternyata mereka welcome gitu loh, nggak melihat dari segi perbedaan ya, walaupun ada banyak orang yang nggak welcome juga. Cuma ya memang Ibu Patel sendiri itu sangat menekankan yang namanya story. Jadi interfaith core ini saya pribadi harus cari lebih banyak lagi soal ini. Sudah pernah baca, cuma memang harus diulang-ulang lagi untuk masalah seperti itu. Jadi memang kan Ibu Patel sendiri kan Ismaili ya, jadi Islam Ismaili. Jadi memang dia pribadi juga pasti mengalami banyak pengalaman dari situ ya. Dia juga ada waktu semasa kecil, dia di sini ada cerita dia ketika masa kecil. Jadi dia kan memang hidup di Amerika sudah sejak kecil, dan suatu ketika dia itu pergi ke pesta ulang tahun salah satu temannya di sekolah, tapi pesta ulang tahunnya di rumah. Tapi ibunya sudah bilang ke Ibu Patel, bilang dia sudah dibawakan hot dogs, jadi udah dibawakan burger sendiri, hot dogs. Nanti bilang ya sama teman kamu, nanti kamu waktu lagi makan siang, kamu langsung ke dapur, minta tolong ibu teman kamu untuk angetin makanan ini. Karena kan dia makanannya otomatis halal kan, jadi kan dia akan sharing makanan dengan yang non halal juga. Tapi setelah itu ternyata pas hari ulang tahunnya itu, ketika dia pergi ke dapur, udah ada anak lain yang sudah ada di dapur itu, dan dia juga minta angetin makanan ke ibunya temannya yang tadi itu yang sedang ulang tahun. Terus Ibu Patelnya bilang gini, kamu Muslim juga ya, katanya. Enggak kok, aku orang Yahudi, katanya. Sejak saat itu jadi Ibu Patel, jadi dia tahu, dia melihat persamaan. Jadi
dia nggak melihat perbedaan. Jadi oh ternyata orang Yahudi juga caring sama makanannya gitu, karena kan Yahudi mereka lebih ke kosher, orang Islam makan ke halal gitu kan. Jadi memang sama-sama aware dengan makanan gitu. Coba misalnya kalau waktu lagi masa kecil Ibu Patel itu dikenalkan dengan orang-orang yang misalnya Nazi, orang-orang yang membantai kaum Yahudi, atau misalnya kaum Yahudi yang membantai orang Palestina atau segala macam, itu kan dari refleksi itu kan orang juga pengalaman yang berbeda bisa menjadikan orang berinteraksi yang berbeda gitu. Jadi emang bersyukur banget Ibu Patel. Mungkin itu salah satunya dari situ. Jadi dia juga melihat kalau ada banyak hal yang sama, yang bisa sama dari perbedaan segitu banyaknya gitu. Dan juga itu kan ada tahun 2002 itu udah masuk 7-Eleven juga ya, tahun 2002 yang September 11 juga. Iya. Oke. Mas. Ini kalau menurut Mbak Nani sendiri, kita melihat cara dari 4 macam sikap orang terhadap keberagaman itu, ada barrier, terus bankrupt, bridge, sama satu lagi Blajens itu kalau kita lihat dinamika di Indonesia ini 4 macam yang ditawarkan oleh Ibu Patel ini masuk dalam kategori mana itu? Nah kalau ini mungkin bisa sharing pengalaman lagi ya. Ini kan kita kembali lagi. Jadi kan Indonesia itu kan karena mayoritasnya Muslim, dan saya pun pribadi adalah Muslim juga. Jadi saya adalah bagian dari mayoritas. Dan ketika saya ke Turki pun itu juga saya memang mayoritas secara identitas keagamaan gitu. Karena memang Turki juga 99% adalah Islam secara identitas KTP-nya gitu. Nah ketika di US, entar dulu deh, kan kita kalau di Indonesia ini sebagai orang mayoritas, biasanya kita nggak terlalu aware dengan apa-apa yang memang kita itu udah terbiasa. Everything we take for granted gitu ya, kita udah kayak terbiasa dengan ini, terbiasa dengan itu. Kayak misalnya saya pribadi pun, saya sebenarnya awalnya nggak tahu kalau ternyata saya itu adalah Muslim Syafi'i. Jadi dari saya kecil, saya tuh taunya cuma ada Muhammadiyah sama NU, taunya itu aja. Tapi setelah saya kuliah ke Jakarta, ke IKES itu, ketemu sama teman-teman, mereka yang mengidentifikasi saya. Kalau kamu dilihat dari bagaimana cara sholat, bagaimana cara beribadah, ya di situ, oh kamu itu adalah Muslim Syafi'i gitu. Oh, jadi semenjak saat itu, jadi lebih banyak tahu lah gitu tentang beberapa hal gitu. Nah, kalau saya pribadi nggak berani ngejudge ya Mas ya, karena kan saya nggak berani masukin masalah orang Indonesia itu dari ini masuknya ke bagian yang mana dari 4 ini, karena kan memang itu masing-masing individual ya, karena nggak satu orang itu nggak dua orang di ruangan nggak selalu mempunyai hal yang sama gitu dalam respon sesuatu gitu. Tapi kalau saya pribadi, kalau melihat dari karena kita itu mayoritasnya ya, jadi saya ketika saya di US itu malah ketika saya pengalaman jadi minoritas di situ jadi saya lebih aware lagi tentang bagaimana saya selama ini merespon keberagaman. Karena kan kita semenjak jadi mayoritas, secara umum tuh kita terbiasa dengan apa-apa yang sama. Nah, kalau di US ini biasanya teman-teman saya itu bagaimana yang selalu mereka promosikan itu ya, bagaimana caranya bisa melihat persamaan dari sebegitu banyaknya perbedaan. Nah, kalau saya pribadi merasanya karena memang kita sudah terbiasa dari kecil hidup di antara sesuatu yang sama, yang semuanya itu sama, orang-orang melakukan hal yang sama. Jadi gimana caranya kita itu aware kalau ternyata kita tuh juga punya perbedaan gitu loh. Nggak selalu semuanya sama, tapi ya kembali lagi perbedaan itu gimana caranya kita bisa menghargai. Gitu sih. Jadi tapi saya nggak, kalau kembali ke pertanyaan tadi yang Indonesia masuk yang mana, saya nggak berani ngejudge karena itu kan ke itu sendiri ya pribadi masing-masing. Oke, iya Mbak. Ya sebenarnya kalau masalah diversity ini kan selalu menjadi isu atau ya wacana-wacana yang impact-nya itu kadangkala ya, konflik gitu, atau yang dalam kategori apa namanya, Ibu Patel itu adalah vision. Nah, kalau terkait dengan konflik ini sendiri dalam atas nama agama, bagaimana Mbak ini melihatnya? Yang mana? Terkait dengan konflik atas nama agama begitu. Oh iya. Ini kan tadi sebenarnya pembahasannya adalah bagaimana
kita itu harus memahami bahwa ya dalam kehidupan umat beragama itu jangan cari perbedaannya. Kita harus mencari persamaan-persamaan antara satu dengan yang lainnya. Karena kalau terus mencari perbedaannya itu akan memupuk seseorang menjadi, katakanlah bahasa sekarang itu jadi radikalis. Ingin karena dia berbeda dia harus disingkirkan, dia harus tidak hanya beragama. Saya kira dalam satu struktur atau organisasi ketika ada satu orang yang berbeda begitu cara pemikiran, itu kan apalagi orang berbeda itu dapat mempengaruhi orang lain begitu. Nah, ini kan jadi bermasalah terutama bagi kaum mayoritas begitu. Iya nggak, Mbak? Ini apa ya? Kita sharing aja. Kalau misalkan dalam satu organisasi ini, saya contohkan lebih lingkup karena ini kaitannya bukan hanya relasi antar agama saja. Tapi kalau dalam satu organisasi misalkan ada mayoritas dan minoritas, ternyata ada satu orang minoritas itu yang bisa mempengaruhi mayoritas, otomatis orang itu kan menjadi apa ya? Bermasalah gitu loh dalam kacamata orang yang mempunyai power di mayoritas itu sendiri. Bagaimana melihat yang seperti ini? Iya, kalau ini saya pengalaman pribadi lagi ya Mas ya. Jadi memang kalau kayak gitu tuh kita butuh apa yang namanya kalau di jalur psikologi sekarang ini lagi ngetren banget sama yang namanya empati. Jadi compassion. Jadi memang sebenarnya memang agak sulit ya kalau kayak gitu. Karena kan memang seseorang itu nggak akan bisa sepenuhnya mengerti orang lain kecuali dia itu berada dalam posisi orang itu. Bahkan pun ketika dia berada dalam posisi orang itu, bisa jadi dia merespon sesuatu itu dengan sesuatu yang berbeda juga kan ya. Nah, ini juga kalau yang masalah kayak gitu kan, kayak misalnya kembali lagi ke agama misalnya. Kayak kemarin kan saya ketika di Indonesia ke US itu karena minoritas, jadi di situ saya baru ngerasain gimana itu rasanya jadi orang minoritas. Karena biasanya kita tuh mayoritas, semuanya udah ada, jadi kita tuh jadi kayak menyibukkan hal-hal yang kita itu nggak sibuk sebenarnya. Kayak misalnya kita jadi masalah sama, orang ini kok cara sholatnya beda ya, orang ini kok baca kunutnya beda ya, orang ini kok misalnya puasanya beda ya, atau kayak mana gitu. Jadi kita tuh ngomonginnya kayak gitu. Padahal ketika kita itu sudah jadi minoritas, ketika saya di US itu, kita nggak sempat untuk mikirin masalah orang lain itu sholatnya beda, orang lain itu mau baca apa misalnya doa kunutnya beda, karena kita tuh sudah apa ya, untuk nyari tempat sholat aja itu udah susah gitu loh. Untuk nyari makanan yang halal aja susah gitu. Untuk hal-hal yang basic seperti itu aja susah. Jadi kita tuh nggak ada, misalnya nggak kepikiran untuk ngurusin gimana cara sholat orang lain atau seperti itu gitu. Nah, jadi kalau kembali lagi ke yang masalah organisasi tadi itu, ya nggak tahu ya, mungkin yang namanya dialog ya. Jadi emang kita butuh dulu apa yang namanya dialog. Jadi untuk lebih mengetahui, karena seseorang itu kan melakukan sesuatu udah pasti ada alasannya. Nggak mungkin kan seseorang itu melakukan sesuatu tanpa alasan gitu. Nah, maksud saya itulah kemudian kenapa empat macam yang ditawarkan oleh Ibu Paten itu dari Berry, kemudian Berry, terus ada Bligence, kemudian satu lagi adalah Bridges. Di kita itu sebenarnya dalam terminologi dalam sosial keagamaan begitu, itu banyak sekali orang-orang yang menggunakan posisi yang ketiga tadi Bligence itu, karena mereka takut kalau orang-orang yang kita bawa sekarang itu dipengaruhi oleh orang yang minoritas tadi. Ada rasa seperti itu kan? Iya, itu insecurity gitu ya. Ada rasa insecurity. Nah, begitu. Jadi, ini kalau misalkan orang ini diberi kebebasan penuh, misalkan dalam kebebasan yang sama dengan mayoritas, artinya adalah keberagaman gitu, antara satu dengan yang lainnya. Bisa jadi orang yang mayoritas itu dia tidak bisa menguatkan masyarakatnya atau menguatkan bawahannya, tetapi di sisi yang lain yang minoritas dia mengambil peran itu untuk kemudian mengambil posisi menjadi mayoritas gitu dalam sebuah komunitas. Itu kan kajian seperti itu kan ya kita yang namanya Sunni, Shia and the others in Islamic thought gitu. Jadi ada
Jadi di situ saya pertama kali belajar tentang bagaimana itu kayak ada banyak sekte-sekte di Muslim itu sendiri, dan situ kan awalnya apa benar sih perbedaan sekte-sekte ini benar-benar bermunculan semata karena isu politik ataukah memang ada isu yang lainnya gitu kan ya. Dan di situ memang kalau saya pribadi setelah belajar emang kan baru tahu ternyata di Syiah juga ada banyak bedanya, di Sunni pun misalnya ada bedanya, kayak misalnya di Hanafi itu kan abad ke-10 itu yang namanya Sunni, bahkan Sunni itu pun belum sesuatu yang baru gitu kan, itu zaman ketika para nabi itu masih, ya pokoknya itu ada banyak banget lah ceritanya kayak gitu. Jadinya memang di situ kalau saya pribadi saya menyimpulkan setelah dikasih bacaan ini terus kita diskusi di kelas tuh, saya pribadi lagi-lagi kembali lagi gitu, masa iya sih, oh ya ternyata ini banyak banget apa namanya relasi politik dari sini gitu, karena memang kan masalah apa namanya ya khalifah ini khalifah itu semuanya itu memang sadar nggak sadar, mau diakuin atau nggak diakuin gitu memang ada gitu relasi politik. Cuma ya kadang-kadang kalau udah kayak gitu ya memang ya gimana ya nggak tahu sih. Ya itu memang perjuangan sama-sama sih. Tapi kalau saya pribadi nggak melihat ini sebagai suatu jalan buntu sih Mas, karena saya ngelihat secara nggak langsung ya di Indonesia sekarang saya ngelihat ada banyak kayak misalnya kayak ini kayak komunitas diskusi dialektika ini, terus saya kayak misalnya komunitas-komunitas yang lain itu banyak juga yang memang sudah terfokuskan ke pluralisme yang dalam bahasanya Diana Ek tadi ya, yang achievement dari diversity, sama misalnya kayak untuk lebih ke interfaith gitu, untuk lebih ke kerjasama, itu saya udah ngelihat ada banyak banget kayak gitu. Terus kemarin juga ketika kita tuh ada kelas dialog, jadi reflective structured dialog itu ternyata dia juga sudah keep in touch sama bagian Indonesia. Jadi udah banyak mereka tuh melakukan banyak apa namanya dialog di Indonesia, bagaimana mereka itu ingin lebih memfokuskan tentang interfaith ini. Jadi lebih ya kayak gitu. Jadi emang sudah banyak orang-orang yang membangun bridges di Indonesia ini gitu. Jadi memang saya nggak, ya mungkin harus diakuin sih memang dari histori kita itu memang ada banyak orang-orang yang apa namanya yang belajar situ, bahkan sampai sekarang gitu kan yang mengatasnamakan agama atau untuk kepentingan masing-masing atau pribadi. Tapi saya pribadi ngelihat emang sekarang itu udah cukup banyak orang yang memang sudah membangun bridges itu untuk kita supaya hidup lebih baik itulah. Jadi bukan jalan buntu sih kalau saya melihatnya. Iya. Ya maksud barangkali tadi maksud saya adalah dari empat cara atau macam sikap keberagaman seseorang yang ditawarkan oleh Ibu Patel itu semuanya sebenarnya mempunyai relasi politik gitu antara minoritas dengan juga mayoritas. Oke, terakhir barangkali ini saya ingin menanyakan sebenarnya kalau membaca buku Ibu Patel terkait dengan interfaith leadership itu, apa sih referensi atau rujukan yang paling dominan dari karya Ibu Patel ini? Atau tokoh siapa sih yang dijadikan satu contoh dari sosok Ibu Patel yang dia bisa mencerminkan interfaith leadership-nya? Ini kalau dari buku ini ya, karena memang setahu saya tuh Ibu Patel udah banyak banget nulis buku, tapi memang sejauh ini saya memang yang cukup bacanya cukup dalam itu cuma satu ini, karena memang ini adalah referensi dari kuliah kita juga. Di sini Ibu Patel itu dia sangat menekankan apa namanya dari pengaruh dari ayahnya juga, tapi memang di buku ini dia ada banyak mengutip dari scholars lain gitu. Salah satunya tadi Diana Ek yang emang fokus ke pluralism project. Ya ada banyak sih Mas, kalau saya pribadi mungkin kita harus lebih fokus ke Ibu Patelnya ya, bukan ke buku ini ya, karena buku ini pun karena misalnya kalau buku ini pun hanya salah satu dari pemikirannya aja gitu, karena di buku lain bisa jadi dia terinspirasi dengan orang yang lain lagi gitu misalnya. Jadi mungkin kalau ke interfaith kita harus ngelihat lebih dalam ke Ibu Patelnya itu sendiri gitu. Kalau di buku ini sendiri dia banyak mengutip dari orang lain juga. Terima kasih Mbak Nani. Sudah bergabung dengan kita dan sudah berdiskusi. Ini saya menarik sekali isu-isu terkait dengan moderasi keberagaman lah. Bagaimana cara kita untuk memahami atau menyikapi perbedaan pandangan orang lain, perbedaan ras atau perbedaan religinya. Saya ingin Mbak Nani memberikan satu closing statement begitu. Terkait dengan diskusi kita pada siang hari ini, karena tidak terasa sudah hampir 1 jam kita ngobrol ini ya Mbak. Silakan Mbak.
Ya mungkin kalau closing statement-nya saya pengen balik lagi ke lagi-lagi yang tadi itu diversity is a fact, pluralism is an achievement. Karena memang itu jujur saya pribadi itu salah satu yang lekat banget dari buku ini karena memang kan awalnya saya di mana-mana sudah melekat yang namanya pluralisme itu orang anggap sebagai suatu produk barat yang begini yang begitu. Jadi kalau kamu percaya sama pluralisme kamu akan ke neraka dan sebagainya gitu kan. Nah, di sini saya belajar kalau ternyata memang diversity itu adalah sesuatu yang fakta di mana kita itu berinteraksi dengan orang lain yang berbeda identitasnya dengan kita. Dan di Indonesia itu memang kalau secara agama kita mungkin memang tidak banyak berinteraksi dengan orang yang berbeda dengan kita gitu kan. Tapi kalau secara identitas yang lain kita banyak. Nah, gimana caranya kita supaya belajar menjadi bridges supaya kita itu bisa sama-sama menjadikan diversity yang awalnya fakta ini bisa menjadi sebuah achievement ke pluralism. Pluralisme yang dalam artian Ibu Patel ini ya sebuah achievement dari diversity sebagai sesuatu yang positif gitu. Oke.